Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir, jenis-jenis tafsir, dan semua yang berkaitan dengan tafsir. Tafsir itu adalah ilmu yang bisa menyempurnakan Al-Quran, mulai dari menjelaskan makna, menyingkapkan hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya. Jenis-jenis tafsir. Jenis-jenis tafsir itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, tafsir bil maksur, tafsir bil ra'i, tafsir al-madhhum, tafsir bi isyarah, tafsir fuqaha, tafsir kontemporer, tafsir maudu'i. Selanjutnya, mengenal ulama tafsir serta karangannya. Nah, pertama itu namanya At-Tabari. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jahir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari, atau lebih dikenal sebagai Ibnu Jahir At-Tabari. Beliau ini adalah seorang sejarawan dan pemikir muslim dari Persia. Karya At-Tabari ini adalah Tarikh Ar-Rasul wa Al-Muluk, atau sejarah para nabi dan raja. Yang kedua adalah Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Imanuddin Abul Fiddah Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi. Karya beliau ini adalah tafsir Al-Quranul Azim, atau yang dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir, sebanyak 4 jilid. Yang selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini adalah yang paling baik penafsirannya. Dalam tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ini ada 2 macam metodenya. Yang pertama, bayan al-mujmal. Yang kedua itu taqyid al-mutlaq. Yang selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan hadis. Tafsir Al-Quran adalah proses penjelasan, pemahaman, dan penafsiran teks Al-Quran untuk menjelaskan maknanya secara lebih mendalam, sedangkan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang bisa digunakan dalam metode tafsir Al-Maksur. Tafsir Al-Maksur ini adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang paling kuat dan diakui keabsahannya. Penafsiran nas-nas Al-Quran dan menggunakan nas-nas Al-Quran itu sendiri, atau menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya itu tafsir terkait ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin, yang dimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu uti'ullaha wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illallahi wa rasuluhu in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang selanjutnya, tafsir terkait menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang Allah anjurkan kepada kita untuk dikerjakan. Jangankan kita, Allah juga mengajarkan Rasulnya untuk belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril terhadap Nabi Muhammad di Gua Hira. Yang itu tertuang dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak ketahuinya. Tafsir terkait toharoh. Dalam tafsir ini ada 3 cara bersuci, yaitu yang pertama berwudu, mandi wajib, dan tayamum.
Ini merupakan seruan Allah kepada orang-orang beriman untuk menjelaskan syariat wudhu jika hendak mendirikan sholat. Sebab keadaan suci dan dari hadas merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci, sholat itu tidak akan sah dan tidak akan diterima, dan ini berlaku pada semua sholat. Dan menurut Imam Syafi'i, jika kamu sakit yang parah, jika terkena air atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau disebut dengan kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah, debu baik bersih pada wajah dan 2 tangan dengan 2 kali sapuan. Dan menurut Imam Maliki dan Hambali, salah satu sapuan untuk wajah dan sisanya untuk 2 lengan atau untuk 2 telapak tangan atau 2 telapak tangan. Yang selanjutnya itu tafsir terkait ibadah, yang dimana tentang sholat dan zakat, yang dimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa utuz zakata warqa'u ma'ar raki'in, yang artinya sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua itu ada puasa, yang dimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Yang selanjutnya itu tentang tafsir terkait amal ma'ruf nahi munkar, yang dimana dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khaira lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhum fasikun. Yang terusnya tafsir terkait tentang fitnah, yang dimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa ahrijuhum min haitsu ahrajukum wal fitnatu asaddu minal qatli wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum fa'tuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang selanjutnya itu tafsir terkait tentang mencuri, yang dimana dalam surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu fatatu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizul hakim. Yang artinya, lelaki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagaimana pembalasan bagi orang yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Yang selanjutnya tafsir terkait pembunuhan,
Tafsir terkait dengan pembunuhan ini, di dalam Islam itu ada dua bentuk. Yang pertama itu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab, dan pembunuhan yang dibolehkan itu seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau taubat atau membunuh musuh dalam peperangan, yang dimana tertuang dalam surat Al-Isra ayat 33 yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim La taqtulun nafsul lati haramallahu innal haramallahu illa bil haqq wa man qutila masluman faqad ja'alna liwali sultana fala yusrif fi qatli innahu kana mansur. Yang artinya janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sesungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, akan tetapi janganlah dia walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Terus terkait tafsir terkait tentang zina. Yang dimana tertuang dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatu wa sa'a sabila. Yang artinya itu, dan janganlah kau mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, yang terus tentang tafsir terkait pernikahan, yang dimana dalam surat yang dimana dalam surat yang dimana yang dimana ayat itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah inna fi zalika la'ayatihi liqaumi, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ia tidak menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Yang selanjutnya itu tafsir terkait tentang syirik, yang dimana tertuang dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yusri billahi faqad taro isman aziman. Yang artinya itu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikenyangkannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah maka sesungguhnya telah berdosa pada yang besar, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Tafsir terkait tentang taubat. Kata taubat berasal dari kata bahasa Arab, yakni ta'bah yutubu taubatan, yang berarti rujuk kembali atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, yang artinya itu adalah taubat yang sebenarnya dan sepenuhnya hati akan menghapus keburukan yang dilakukan sebelumnya, mengembalikan keaslian jiwa orang yang bertaubat, serta menghapus keburukan yang dilakukannya. Jadi sekian dari saya, hanya itu yang biasa sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.